Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast dadakan ini. Saya Anissa Rahma Maulidia dengan NIM 25010644044. Di sini saya akan membahas pentingnya pendidikan yang berbasiskan karakter di zaman sekarang, zamannya anak Gen Z atau anak sekolah dasar itu sudah masuk di Gen Alpha atau juga biasa kita sebut di era Society 5.0, di mana dunia ini sudah masuk serba teknologi. Nah, di sini saya pastinya tidak sendiri. Sudah ada di samping saya Ibu Mur Astip atau yang kerap disapa Bu Asti. Beliau adalah seorang guru sekolah dasar yang masih aktif mengajar hingga saat ini. Halo Ibu. Halo juga Mbak Rahman. Oke. Mengajar sudah dari tahun berapa Ibu? Pengalaman Ibu sendiri sih sudah mengajar mulai tahun 1995 ya, lebih kurang sudah 30 tahun pengalaman Ibu mengajar siswa-siswa SD. Wah, sudah sangat lama ya Ibu. Wah, lama sekali sudah. Pastinya banyak pengalaman yang sudah terlewati ya Bu ya. Ya, banyak sekali pengalaman yang sudah saya alami. Oke. Sekarang mengajar di SD mana kalau boleh tahu? Sekarang saya masih aktif ngajar di SDN Kedung Doro 5, tepatnya itu di wilayah Kecamatan Tegalsari. Untuk saat ini saya mengajar di tingkat kelas 5. Oke. Baiklah teman-teman, kita langsung saja akan bertanya-tanya bersama Bu Asti. Oke, dengan pengalaman mengajar yang sudah bertahun-tahun, mengapa sih menjadi seorang guru harus memahami karakter seorang anak-anak SD? Ya, yang diajar itu memang anak-anak yang masih usia dini ya. Jadi mereka masih pendidikannya masih dasar sekali. Jadi kita memang harus sekali memahami karakteristik masing-masing anak. Apa manfaatnya kalau kita harus mempelajari hal ini dengan kita memahami karakteristik anak-anak? Ya, paling tidak itu kita bisa menyusun nantinya ya, strategi pembelajarannya. Karena setiap anak itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga kita tidak bisa harus menentukan strategi yang sama untuk mereka. Jadi kita harus tahu metode apa yang harus kita terapkan nantinya dengan karakteristik anak yang berbeda-beda itu, sehingga pembelajaran yang akan kita sampaikan itu akan terserap secara optimal oleh semua anak didik kita. Kemudian juga dengan memahami karakteristik dari anak-anak ini nanti kita juga akan bisa membentuk suatu lingkungan belajar, tentunya adalah lingkungan belajar yang kondusif ya, dimana anak yang satu dengan anak yang lain dengan karakter yang berbeda itu mereka bisa saling berinteraksi, bisa saling membaur, sehingga akan tercipta suatu pembelajaran yang kondusif juga. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita membentuk cara kita sebagai seorang tenaga pendidik ya, membentuk karakter dari anak-anak sekolah dasar? Karena mereka adalah anak-anak yang sekolah pada usia dasar ya, usianya mereka masih usia anak-anak. Bagaimana kita menerapkan karakteristik yang positif tentunya ya tentunya sebagai seorang guru kita ya harus menjadi teladan ya bagi mereka. Kita harus bisa menjadi teladan yang baik, teladan yang positif bagi anak-anak, karena bagaimanapun apa yang kita lakukan itu nantinya akan dicontoh oleh mereka. Kemudian
penerapan itu bisa dilakukan melalui pembiasaan positif. Misalkan dengan melakukan pembiasaan sehari-hari bagaimana menerapkan kedisiplinan, kemudian bagaimana kita bersopan santun, bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama teman yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi intinya ya kita harus menjadi teladan lah ya untuk mereka. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, cara-cara ya secara umum lah ya. Oke. Kira-kira nih, selama masa mengajar, Ibu Asti pernah tidak menemukan seorang murid yang karakternya itu sangat khas dan diingat sampai sekarang? Wah, kalau soal itu ya namanya kita sudah mengajar selama 30 tahun. Setiap tahun itu selalu ditemukan karakteristik dari di dalam kelas itu ya, pasti ada. Jadi ada anak-anak yang mempunyai karakter yang unik lah. Ada yang mungkin mereka itu sampai sekarang itu saya mengenang mereka itu anak ini anak yang hiperaktif, di mana dulunya dia itu sukanya mengganggu temannya. Ada juga anak yang di kelas itu dia terkenal dengan anak yang pendiam, anak yang minderan. Nah, bahkan sampai sekarang itu ya masih terkenang lah, kita ingat selalu. Pasti ada itu di setiap tahun itu ditemukan karakter-karakter unik di tiap-tiap kelas, setiap tahunnya pasti ada, Mbak. Oke, lanjut. Apa sih Ibu tantangan seorang guru dalam menghadapi karakter anak sekolah dasar di zaman sekarang dan gimana cara mengatasinya? Mulai awal ibu mengajar sampai sekarang itu memang selalu mengalami era masa atau era zaman yang berubah-ubah, bahkan dengan kurikulum yang berubah-ubah juga. Nah, untuk menghadapi masa-masa yang sekarang yang tadi seperti disampaikan oleh Mbak Rahma bahwa sekarang anak-anak ini adalah anak-anak terkenal dengan zamannya Gen Z atau Gen Alpha ya, dimana ya untuk saat ini pengaruh lingkungan dan digitalisasi itu merupakan salah satu tantangan buat seorang guru pada saat ini, karena ya dengan adanya IT digitalisasi yang sekarang semakin canggih ya, anak-anak lebih terfokus pada dunia sosmednya, sehingga itu juga pengaruh juga pada pembelajaran mereka. Mereka kurang fokus dalam belajar, keseriusannya pun terbagi antara belajarnya, waktu belajarnya dengan sosmed yang ia pegang. Kemudian selain itu ya, selain pengaruh lingkungan, selain pengaruh digitalisasi, juga pengaruh lingkungan di keluarga. Karena di kelas itu anak-anak itu dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, lingkungan etiknya, lingkungan budayanya, etnisnya juga itu berbeda-beda ya. Jadi itu memegang pengaruh yang sangat tantangan juga bagi kita, bagaimana kita bisa mengharmonikan mereka agar di kelas mereka bisa saling berinteraksi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baiklah teman-teman. Gak terasa udah di penghujung podcast dadakan ini. Dari jawaban-jawabannya sudah kita dapatkan, dapat disimpulkan bahwa menjadi guru tidak hanya sekedar mengajar, tapi kita juga harus paham dan harus bisa membentuk karakter daripada seorang anak, apalagi di usia sekolah dasar. Pembentukan karakter sangat berpengaruh. Baik, terima kasih Bu Asti atas ilmu-ilmunya mengenai pendidikan yang berbasiskan karakter ini. Sama-sama. Jawabannya tadi sudah sangat membantu. Oke. Ya, terima kasih juga atas kehadirannya Mbak Rahma untuk berkunjung ke tempat saya. Semoga Mbak Rahma selalu sukses selalu. Amin.
Sebelum berakhir aku ada pantun nih. Melaku nangkrian bareng papa. Cukup Cakep. sekian, sampai jumpa.